Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik yang berbahagia, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tentunya yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian juga nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan segala nikmat itu untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini membuahkan ilmu yang bermanfaat, kemudian meningkatkan keimanan kita karena kita mengkaji kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang itu merupakan perkataan yang paling indah, perkataan yang paling benar, yaitu ucapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada ayat 26, 27 surat Al-Baqarah, yang di sana terdapat uslub atau gaya bahasa Al-Quran, yaitu uslub amsal atau permisalan atau perumpamaan. Dan sebenarnya pun ayat-ayat sebelumnya sudah disampaikan. Ya. Ini dalam rangka memudahkan manusia untuk memahami Al-Quran, memahami kebenaran. Maka Allah menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Dan sebaik-baik perumpamaan adalah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin membuat permisalan, maka kita yang paling utama adalah mengambil permisalan tersebut diambil dari Al-Quran. Kemudian setelah itu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah bertanya kepada guru kami, rahimahullah taala, bolehkah kita untuk memudahkan, memahamkan masyarakat dalam permasalahan akidah seperti itu dengan membuat permisalan? Saya memberikan contohnya gini. Ya. Maka beliau tidak perlu buat ngarang sendiri. Cukup diambil di dalam Al-Quran, sudah ada seperti itu. Jadi, waktu itu saya mencontohkan, bolehkah seperti ini misalkan untuk menjelaskan makna syirik atau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan seperti seorang wanita yang itu serong dari suaminya. Saya tanya seperti itu. Maksudnya untuk memahamkan orang-orang dalam memahami makna syirik. Ternyata beliau menegaskan jangan buat seperti itu. Meskipun maksudnya baik dan bisa jadi tidak salah ya. Tapi karena di dalam Al-Quran sudah ada. Cari permisalan yang di dalam Al-Quran. Ini. Jadi tentunya perumpamaan atau permisalan yang terbaik adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan
Demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah cukup banyak. Ya, kalau kita ingin mengkajinya pasti sangatlah banyak. Tentunya lebih banyak daripada di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran sekitar ada 40-an. Sekitar ada 40-an jumlahnya, kurang lebih. Tentunya dalam hadis lebih banyak dari itu. Ya. Karena hadis itu sifatnya adalah menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ayat 26 dan 27. Dan sebelum itu kita baca tilawahnya dari ayat 25 sampai ayat 29. 25 sampai 29. Ya. Seperti biasa kita awali dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak segan, an yadliba mathala, Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha, tidak segan, tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ya, lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran. Jadi sikap orang yang beriman ketika menerima apa yang Allah sampaikan, maka sikapnya adalah meyakini itu adalah kebenaran. Kebenaran dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang kafir berkata, ini beda sikapnya orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dipertanyakan. Dipertanyakan. Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Jadi ada yang tersesat, ada yang diberikan petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik. Tentunya Allah ketika menyesatkan orang itu tidak sembarangan, pasti memang ada latar belakangnya. Disebutkan, tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik. Berarti apa penyebab seorang itu tersesat? Karena dia melakukan kefasikan. Kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan. Fasik itu adalah keluar dari
ketaatan. Ini ayat yang pertama dalam pembahasan kita kali ini, yaitu ayat 26. Kemudian yang kedua, ayat ke-27 disebutkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Tadi disebutkan tidaklah Allah menyesatkan dengan sebab perumpamaan ini melainkan orang fasik. Di ayat ke-27 dijelaskan siapakah orang fasik itu. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditegakkan. Jadi orang yang melanggar perjanjian. Alladzina yanquduna. Yang kuduna itu mengurai sesuatu yang sudah dipintal mungkin. Sesuatu yang sudah disusun gitu, dia urai lagi. Ya. Di sini perjanjian sudah disusun, kemudian sudah ditata, dia urai lagi. Ya, seperti itu. Atau sudah dirajut atau sudah dipintal, dia ulur lagi dan seterusnya. Ini. Padahal perjanjian itu sudah ditegakkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka putuskan untuk disambungkan. Padahal Allah sudah menyambungkan, ini diputus. Dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan Allah membuat perumpamaan, yaitu membuat sesuatu sebagai perumpamaan, permisalan untuk yang lain. Dengan apa? Menyingkap sifat-sifatnya, keadaannya, dan perumpamaan itu bisa jadi adalah perumpamaan untuk suatu keburukan, bisa juga untuk kebaikan. Lalu apa faidah dari perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran? Apa faidah? Kira-kira apa? Ini termasuk bagian dari balau Al-Quran ya. Apa hikmahnya atau apa manfaat dari perumpamaannya seperti itu? Ya. Tadi bukan berarti maknanya nggak boleh sama sekali kita membuat perumpamaan selain Al-Quran dan hadis ya. Maksudnya saya tadi di awal. Tapi sebaik-baik perumpamaan itu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ini juga bisa digunakan sebagai metodologi mengajar, membuat permisalan-permisalan gitu. Jadi guru itu seperti itu, membuat perumpamaan-perumpamaan apa? Untuk apa kalau guru membuat perumpamaan? Supaya muridnya bagaimana, Pak Ibu? Supaya nalar betul, supaya paham, gitu. Supaya ini pun demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan supaya memudahkan masyarakat atau manusia itu bisa memahami. Bisa memahami. Juga di sana terdapat peringatan, ancaman seperti itu. Dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Ya. Kemudian disebutkan la yastahi. La yastahi itu dari kata haya, malu. Tidak merasa malu. Apakah Allah itu malu? Pertanyaan. Ini pembahasan berkaitan dengan sifat Allah. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala disebutkan di dalam hadis ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang ada sifat Allah, yang itu sekilas kok kayak mirip, masa Allah malu? Bukankah malu itu hanya pada diri manusia? Jawabannya gimana? Maka sikap seorang mukmin menyikapi dalil-dalil atau ayat ataupun hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang demikian itu adalah dengan dua hal, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan setiap yang Allah sebut dirinya, sifati dirinya di dalam Al-Quran, demikian juga menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala di dalam Al-Quran disebutkan ada sifat malu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tetapkan. Tetapi ingat, kita juga harus meniadakan. Meniadakan dari apa? Meniadakan dari apa? Meniadakan dari menyerupakan malunya Allah dengan malunya manusia. Gitu.
Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karim atau hayyun karim. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifron khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha malu dan maha mulia. Itu menunjukkan apa? Di antara sifat atau nama Allah itu maha malu. Allah memiliki sifat malu dan maha mulia. Allah merasa malu apabila seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Berdoa. Sudah mengangkat seperti itu, sudah berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan atau menolak permohonannya. Allah malu. Menunjukkan ada sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bayangkan malunya Allah seperti malunya kita. Lawang malunya sama-sama manusia aja beda gitu. Ya, seperti itu. Sama-sama makhluk aja beda. Malunya hewan sama orang beda. Satu hewan dengan hewannya beda. Manusia sama manusia lain juga beda. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi supaya kita tidak bingung. Dan akhirnya tidak boleh kita juga meniadakan sifat malu tersebut. Akhirnya apa? Oh, makna malu itu bukan malu seperti itu yang kayak gitu maknanya, tapi mungkin apa gitu. Akhirnya ditakwil. Jadi hukum asal dalam sebuah lafaz itu kita menghukumi ya dohirnya seperti itu. Yang tidak boleh apa tadi? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, sifat Allah dengan sifat makhluknya. Demikian juga sifat-sifat Allah yang lainnya, Pak Ibu. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Allah maha malu dan maha mulia. Ketika apa? Allah malu tatkala ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, memohon. Tentunya ini sudah terpenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Demikian juga apa? Tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan Allah itu menolak doanya. Ini juga harus penting, Bapak Ibu. Kita mempelajari syarat-syarat diterimanya doa. Napa mawon? Supaya doa kita terkabul apa? Supaya doa kita terkabul. Ya, serius sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Terusan apa lagi? Terbebas dari makanan, minuman, dan memakai pakaian yang dari sumber yang haram. Itu. Terusan tidak boleh tergesa-gesa dalam artian ingin segera dikabulkan. Yakin tapi tidak tergesa-gesa seperti itu. Ya. Di antara penjelasan Rasulullah, seorang yang tergesa-gesa berdoa, saya sudah dari dulu berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Ini tergesa-gesa seperti itu. Karena setiap doa pasti terkabulkan. Ya. Dengan 3 bentuk. Bisa secara kontan dikabulkannya, atau lama, ya, seperti itu. Atau bisa jadi disimpan nanti di akhirat. Atau bisa jadi Allah mengabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Bisa dipahami? Seorang minta sesuatu yang baik, kebaikan. Tapi ternyata Allah hindarkan dari sebuah keburukan. Itu juga termasuk bagian Allah mengabulkan doa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, apabila hambaku itu bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa belum dikabulkan, maka kita introspeksi, barangkali ada kesalahan dan seterusnya.
terus berdoa terus seperti itu. Ya. Seorang mukmin itu tidak merasa bosan untuk senantiasa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu murka tatkala seorang hamba itu tidak mau berdoa dan sangat mencintai hamba yang mau berdoa. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya berkaitan dengan sifat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang keluar, atau kefasikan adalah keluar dari ketaatan. Jadi orang yang fasik adalah orang yang meninggalkan perintah Allah. Orang yang meninggalkan perintah Allah. Yaitu Allah memerintahkan untuk beriman dan beramal soleh, orang fasik meninggalkan iman dan amal soleh. Allah memerintahkan untuk meninggalkan kesyirikan dan maksiat, dia malah mengerjakannya. Gitu. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditegakkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Berbuat kerusakan di bumi sebagaimana sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu apa? Dengan kekufuran dan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan penjelasan dari penulis tafsir Aisarut Tafasir rahimahullah taala sebab turunnya ayat yang mulia ini dan maknanya. Sebab turunnya itu ada latar belakang, yaitu latar belakang yang menyebabkan ayat ini turun. Disebutkan lamma daraballahu ta'ala al-mithalaini as-sabiqaini, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan, telah membuat dua perumpamaan yang telah lalu. Ingat, ada dua perumpamaan yang sudah ya. Masih di surat Al-Baqarah. Allah telah membuat dua perumpamaan yang telah lalu. Berarti di ayat-ayat sebelumnya. Kira-kira ayat yang mana? Yang sudah kita baca juga. Ayat yang mana? Disebutkan di sini an-nari wal ma'i. Dua perumpamaan yang sudah disebutkan oleh Allah di ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ini, adalah perumpamaan api dan perumpamaan air. Mana? Ayat yang mana? Ayat yang mana? Ya sing wingi lah Ustaz. Ya, kan masih dekat ya. Yang mana? Depannya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dua perumpamaan ya. Pertama perumpamaan api, yang kedua perumpamaan air. Perumpamaan api adalah masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka di sini siapa? Orang-orang siapa? Orang munafik. Perumpamaan orang-orang munafik seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Nah, ini perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ini perumpamaan yang sudah disebutkan di ayat ini. Ini terkait ayat 17 ini terkait dengan ayat yang sedang kita bahas, yaitu ayat 26. Tatkala api itu sudah menerangi sekitarnya, Allah padamkan, lenyapkan cahayanya dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Ini yang pertama, yaitu perumpamaan dengan api. Kemudian yang kedua, perumpamaan dengan air. Yang ayat yang berapa? Ayat 19. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Atau perumpamaan mereka itu, atau seperti perumpamaan diturunkannya air hujan. Perumpamaan kedua kan tentang air. Diturunkannya perumpamaan air hujan yang begitu lebat dari langit di kegelapan yang penuh dengan kilatan dan petir yang menyambar-nyambar. Kemudian mereka menutup telinga mereka ya dengan apa? Dengan
jari-jari mereka. Dikarenakan apa? Takut kilatan tadi. Dan karena mereka itu khawatir, takut akan kematian. Padahal Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini perumpamaan yang kedua. Ya. Jadi ini nyambung ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah membuat dua perumpamaan yang telah lalu, yaitu tadi ayat 17 sampai 19, baik perumpamaan berupa api ataupun air, qalal munafikun. Ya. Orang-orang munafik berkata, mengapa berkata? Karena tersinggung, ya kan? Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang membahas mereka itu kepanasan. Tatkala Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak menyinggung mereka hidup tenang. Tatkala sudah mulai ini, mereka sudah gusar seperti itu. Tatkala Allah menyebutkan ayat tadi, ayat 17, 19 dan sekitar itu ya, tentang orang munafik itu. Orang munafik mengatakan Allah a'la wa ajal. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha mulia. An yadriba hadzal mathal. Allah kan maha mulia, maha tinggi. Ngapain membuat perumpamaan yang seperti itu? Dianggapnya membuat perumpamaan tentang turunnya hujan, demikian juga seperti orang yang menyalakan api. Ini perumpamaan yang remeh bagi mereka. Allah maha tinggi. Ngapain buat perumpamaan yang remeh seperti itu? Kalau istilah sekarang apa? Receh itu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi meremehkan. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya raddan alaihim. Qaulahu innallaha la yastahi. Maka Allah menurunkan ayat susulannya ya. Ayat selanjutnya yang membantah mereka, sesungguhnya Allah itu tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk bahkan yang lebih kecil lagi. Pertanyaan, api dan air sama nyamuk gedean mana? Gedean mana, Pak? Ya udah, nggak perlu dijawab sebenarnya. Ya seperti itu ya. Atau kita balik, lebih kecil mana? Nyamuk jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Yang tadi yang lebih gede diremehkan oleh orang munafik. Maka Allah sanggah, lawang nyamuk saja Allah tidak malu. Kan gitu gitu. Masya Allah. Kan, waduh, tambah ibaratnya namanya meradang gitu ya mereka orang munafik itu. Jadi masih ada kaitannya nih kalau ini. Fa akhbara ta'ala, maaf sebelumnya sampai sini bisa ditangkap ya. Salangin. Fa akhbara ta'ala annahu la yamna'uhu al-istihya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak enggan atau rasa malu itu tidak menghalanginya. Jadi tidak menghalangi Allah sifat malunya untuk apa? An yaj'ala mathalan ba'udah. Membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk famadunaha, atau yang lebih kecil lagi. Lebih kecil dari nyamuk apa? Lebih kecil dari nyamuk. Ya kutu, ya betul. Ya kutu, tengu, gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Atau lah dari diri nyamuk tersebut lah. Ya sayapnya lah, gitu ya. Sayapnya. Ya, seperti itu. Tidak malu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi ngapain menunjukkan apa? Perumpamaan seperti itu bukan hal kebatilan, tetapi apa? Hak. Dalam sebuah ayat, demikian juga hadis yang berbunyi kurang lebih hadisnya ya. Innallaha la yastahi minal haq. Maka qala sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran selama kebenaran itu diungkapkan. Sebagaimana suatu ketika ada seorang wanita yang dia itu bertanya-tanya tentang bagaimana sih cara membersihkan diri pasca haid gitu. Pasca haid. Kalau tidak salah itu menemui salah satu istri Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Nah, maka tidak malu mengungkapkan.
Dijelaskan, tidak perlu malu, tidak perlu ibarat tabu lah, masa gitu tanya ya. Selama itu kebenaran diungkapkan, disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Famadunaha, tentunya tadi nanti dilihat kepada siapa kita menjelaskan gitu. Kalau kepada anak-anak ya dengan apa? Kadar nalarnya mereka gitu ya, dengan kadar nalarnya mereka seperti itu. Kadang-kadang ya maaf ya, apa? Anak-anak kan kritis ya. Bu, ibu kok nggak sholat gitu ya. Ibu sedang haid sih apa kan? Coba cara jawabnya gimana? Ya kan? Kan perlu hikmah dan perlu apa? Bagaimana nalar gitu ya. Kok nggak sholat ya? Misalkan jawabannya ya, karena diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sholatnya karena memang diperintahkan Allah. Sholat diperintahkan Allah, tidak sholatnya wanita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kurang lebih, jadi kadang-kadang apa ya, anak-anak itu seperti dia, usia-usia kecil itu, ya, bertanya kayak gitu ya, kritis seperti itu. Ya. Kita lanjut, Ibu. Fadlan ammahu akbar. Lebih-lebih yang jauh lebih besar daripadanya nyamuk. Wa anan nas hayyal ma yadribullahu min amsalin. Hiyal. Manusia itu terbagi menjadi dua, berkaitan dengan perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukminun, orang-orang mukmin faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman itu mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Ya. Wa kafirun fayunkirunaha. Maka orang kafir mereka mengingkarinya. Wa yaqulun kal mu'taridin. Mereka mengatakan seperti orang yang protes, menyanggah. Ya. Perkataan mereka, pertanyaan mereka itu sebenarnya untuk protes ya, bukan untuk mencari kebenaran. Mada aradallahu bihadza mathala. Ya. Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini? Seperti itu. Ini pertanyaan protes, bukan pertanyaan ingin cari tahu, cari kebenaran. Jadi seorang mukmin apabila datang perintah Allah, maka dia menerimanya dan menaatinya. Berbeda keadaannya dengan orang munafik ya. Dengan orang munafik. Kemudian hikmah atau faidah yang bisa kita ambil dari pembahasan kita ini adalah keimanan itu menyebabkan seorang memiliki firasat. Jadi, keimanan seseorang menyebabkan Allah memberikan firasat kepada orang tersebut untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Keimanan itu. Jadi orang mukmin tadi kan bisa melihat, ya, ini benar dari Allah. Kan bisa membedakan. Kalau orang munafik, orang fasik, orang kafir tidak bisa. Karena tidak ada keimanan pada dirinya atau imannya lemah. Semakin kuat imannya, semakin firasatnya itu bisa kuat seperti itu. Kemudian kita lanjutkan wa annahu la yudillu bihi illal fasikin. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan tersebut, melainkan orang-orang fasik yang disesatkan. Alladzina wasafahumullahu biqaulihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan firman-Nya, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Yaitu orang-orang yang melanggar sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditegakkan. Kemudian memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan berbuat kerusakan di bumi. Seperti itu. Wa hakama alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka bil khusran at-tam. Mereka disifati dengan mendapatkan kerugian yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat dari dua ayat yang mulia ini. Kemudian kita sampaikan ada 4 kesimpulan, sebagai penutup. Masya Allah. Yang pertama,
Annal haya'a la yanbaghi an yamna'a min fi'lil ma'ruf wa qawlihi wal amri bihi. Sesungguhnya sifat malu itu tidak selayaknya menghalangi untuk melakukan perbuatan yang baik dan mengatakan yang baik dan memerintahkan kebaikan. Jadi al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Jadi malu itu ada dua ya. Ada malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Malu yang terpuji apa? Malu yang terpuji. Malu dari bertindak yang tidak baik. Itu malu yang terpuji. Adapun malu yang tercela apa? Malu berbuat kebaikan, malu mengatakan kebaikan dan memerintahkan kebaikan. Ya, seperti itu. Misalkan disuruh sholat, izin lah, ya, seperti itu, izin lah gitu. Ya, misalkan itu berarti malu yang tercela. Ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, sangat baik dengan membuat sangatlah baik ya, ketika kita membuat perumpamaan. Untuk apa? Mendekatkan makna kepada nalar seseorang dengan membuat perumpamaan. Seperti itu. Ya, tentunya kita kaji dulu dari Al-Quran dan juga hadis. Kalau ada yang pas dengan perumpamaan yang ingin kita maksudkan, kita sampaikan dari Al-Quran ataupun hadis. Kalau tidak, ya kita buat perumpamaan yang baik seperti itu. Insya Allah tidak mengapa ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ini jadi untuk mendekatkan pemahaman nalar seseorang, kita membuat perumpamaan. Kemudian yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan berupa petunjuk atau selainnya, maka orang yang beriman itu akan bertambah petunjuk dan kebaikan. Seperti itu. Dan orang kafir akan bertambah tersesat dan keburukannya. Maka sangatlah berbeda dua hal tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kesimpulan yang keempat, peringatan keras dari melakukan kefasikan. Melakukan kefasikan. Dan apa saja yang mengiringinya. Seperti apa? Melanggar perjanjian, memutus kebaikan, dan menghalangi kebaikan. Memutus kebaikan dan menghalangi perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan yang baik. Seperti itu. Mencegah manusia melakukan perbuatan yang baik. Ini bentuk kefasikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua ayat yang mulia, ayat 26 dan 27. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.